Tanya sama orang. Bukan aku mau bilang sok jago ya, bukan. Aku nggak orang sok jago. Aku bukan lahir di Pulau Gadung, bukan. Aku bukan lahir di Pulau Gadung. Aku bukan lahir di jalanan, bukan. Aku bukan orang yang lahir kurang pendidikan dari orang tua, bukan. Tapi aku mengikis kehidupanku di pengalaman hidup. Ya. Hidup di luar ini keras sayang. Jakarta mah nggak ada apa-apanya sayang. Jakarta mah nggak ada apa-apanya. Hidup di luar negeri ini keras, sangat keras. Harus siap banting. Nah, paham? Karena kalau kau berantem sama orang di pinggir jalan, tidak ada yang kenal kau. Kalau nggak punya tenaga, mati kau diinjak. Hidup di luar negeri itu keras sayang. Jakarta mah nggak ada apa-apanya. Jakarta udah kulewatin masanya. Ya. Jakarta udah kulewatin masanya. Ya. Udah kutinggalkan Jakarta 2000 tahun 99 udah kutinggalkan Jakarta itu. Tahu? Tahun 99 udah kutinggalkan Jakarta. Ya. Udah budek aku dengan kehidupan di sana. Aku mencoba untuk keluar negeri. Di luar negeri inilah aku dilatih. Jadi orang yang seperti apa? Ya. Tangan aku jadi saksi ketika aku mau ditodong sama orang di tengah malam. Pisau yang kutangkap di tanganku ini. Tangan ini kalau bisa bicara. Nih. Tangan ini untungnya nggak bisa meninggalkan jejak kalau kita luka. Itulah hebatnya kekuasaan Allah tadi ya. Kalau di sini masih ada bekas. Tapi di telapak tangan kena paku pun nggak kena ada jejaknya. Nggak tahu lah bunda kenapa. Ada keistimewaan di telapak tangan kita ini. Kalau seandainya ada telapak tangan ini ada bekas bunda pernah menangkap satu pisau. Ketika orang menodong bunda di tengah jalan. Akan tunjukkan sama kalian inilah buktinya. Tapi sayang tangan ini nggak berbekas kena luka. Ngerti? Dari belakang badan bunda digebuk leher bunda, tapi terjatuh aku. Nggak bisa aku berbuat apa-apa. Ku cari orang itu di mana kemarin mukul aku. Ternyata dia seorang perampok. Ya pokoknya dia ngerampok yang kira-kira yang gampang dirampoknya. 2 hari udah habis aku jatuh, aku bangun, aku jalan, aku diam. Besoknya aku cari di mana tempat kemana di mana waktu dia mukul aku. Di situ aku pura-pura jalan lagi. Aku bawa dompet, menter-menter, memancing. Ngerti kau? Dari jauh dia menangkap aku. Orang hitam. Orang hitam. Pisaunya aku tahan di tanganku ini. Ngerti? Udah pisau loh. Kalau pada saat itu aku nggak bisa menahan pisau, mungkin kepalaku ini udah pecah kena pisau dia. Kau tahu? Ya, itu pengalaman bunda masih sekali. Itu pengalaman yang kalian harus tahu itu. Betapa kerasnya tinggal di luar negeri. Di mana itu bunda? Di Paris. Di Paris kan banyak perampok. Di Paris kan banyak pencopet. Ya, Allah masih memberikan kekuatan padaku. Walaupun bunda seorang perempuan yang kelihatan lemah lembut, nggak tahu malam itu bunda seperti kayak dikasih kekuatan. Ya, itu kayaknya dia udah nekat itu. Dia nekat. Kalau misalnya nggak tahu lah bunda entah siapa bunda juga nggak tahu siapa di badan bunda pada malam itu.
Kenapa aku bisa menangkap pisaunya sampai nggak mengenakan badanku, tapi tanganku yang berdarah. Aku sama dia adu tenaga, adu kekuatan. Laki ya, bukan perempuan, bukan laki beneran ya. Perampok. Nggak tahu aku siapa yang memasukkan badanku di malam itu, sehingga aku sanggup menahan pisaunya. Kalau enggak, kena leher aku. Ya, begini aku langsung sama dia, begini. Ya, ibarat kata ini pisau. Aku tunjukkan sama kalian. Pisaunya kecil, kayak pisau-pisau yang biasa-biasa. Kayak pisau biasa sih, kalau tidak kayak pisau begini tapi runcing. Pisau ini kita contohkan aja biar nggak terbenet ya. Pisau ini udah Bunda gini kan tangan Bunda. Ini sampai tangan Bunda sampai berdarah. Bunda tuh udah nggak sadar lagi. Jadi Bunda kayak udah mengeluarkan semua tenaga Bunda di situ. Entah tenaga dari mana Bunda dapat. Sampai ini begini, akhirnya dia lari. Dia lari, Bunda juga lari. Kayak sama-sama mencar. Tapi dia nggak berhasil. Ayam Bunda. Jam berapa sekarang? Aduh lama kali. Kalian belum tahu pengalaman hidup Bunda. Alhamdulillah lah kalau Bunda bilang sekarang hidup Bunda lebih nyaman, tentram, tenang. Ya. Imsak Bunda, belum. Kayaknya belum deh. Jam 5 lewat berapa gitu. 4 lewat 5 berapa gitu. Ntar lagi. Ntar juga ada azan kok. Kok udah imsak pasti azan. Bunda cek dulu ya. Belum. Tanggal berapa sekarang? 10 ya? Empat 49. Ya Allah, 5 menit lagi. Kalau misalnya perjalanan hidup Bunda diputar gitu ya, perjalanan hidup Bunda diputar, mungkin aku menangis, nggak tahu lah menangis apa. Begitu banyak pengalamanku. Asam manisnya tuh terlalu banyak bener. Udah capek Bunda. Sekarang Bunda, makanya kalau kalian bilang kenapa Bunda berdoanya lebih ke mencari kebahagiaan akhirat, karena Bunda pikir dunia ini udah terlalu banyak memberikan pelajaran buat Bunda. Makanya Bunda nggak tergiur lagi dengan segala bentuk duit, rumah, harta gitu, nggak tergiur. Tapi kalau ditanya pada usia Bunda 30 memang. Sekarang Bunda udah nggak. Makanya kalau Bunda mau nggak kerja seperti yang kau bilang ngepel nyapu, aku bisa pulang ke Indonesia. Bisa aku kembangkan apa yang ku dapatkan sekarang ini. Menunggu di sana. Ya. Masih banyak menunggu. Tapi aku lebih memilih hidup seperti ini. Karena inilah hidupku yang sebenarnya. Bebas, sederhana, ini. Ngerti? Ya. Kalaupun kau bilang aku cuman nyapu ngepel, itu cuman kerjaku, itu buat aku yang seperti menghilangkan kejemuhan aku tinggal di Eropa. Ngerti? Itu cuman buat menghilangkan kejemuhan aku, menghilangkan rasa bosan sendirian,
Makanya aku cari kegiatan seperti itu. Kalau aku nggak mau melakukan itu semua, aku gengsi, aku mau merasa kayak ini bukan ini, aku bisa pulang ke Indonesia. Ya, aku bisa duduk goyang, aku bisa duduk di atas duitku kalau aku mau sekarang ini. Tapi aku nggak mau seperti itu sayang. Ya, jadi jangan menghina kerjaan orang, ngerti? Kalau ada yang bilang Bunda itu artisnya cuman sambilan, betul, memang betul. Memang itu yang terjadi dalam hidup aku. Jadi kalau ada yang bilang Bunda itu artis cuman sambilan doang, itu memang nyatanya benar. Ya, karena memang Bunda dari hati paling dalam, aku memang memilih tinggal di sini. Aku nggak gila dengan hal-hal yang udah nggak zamannya buat Bunda. Kalau pada saat Bunda di Jakarta waktu itu zamannya Olga Bunda viral, ya mungkin. Lebih baik aku seperti ini daripada aku terkenal, kaya, tapi aku sombong. Lebih baik aku memilih hidup seperti ini, aku lebih rendah hati. Lebih baik seperti ini, Tuhan jangan kasih aku orang kaya raya kalau aku sombong. Mendingan aku susah, tapi aku bahagia dan tidak sombong. Ngerti? Mendingan aku hidup seperti ini, yang penting aku gak sombong. Aku gak butuh hidup kaya kalau aku sombong. Makanlah semua harta dibawa mati, gak dibawa mati sama. Aku lebih memilih hidupku seperti ini. Ya, aku gak memilih jadi artis, banyak duit, kaya, laris manis, tapi sombong. Mendingan jangan deh. Mendingan aku gak usah terkenal kalau itu membuat aku sombong. Ya, dengar. Lebih baik aku hidup sederhana, tapi aku gak merubah harga diriku. Ngerti? Aku memang minta, ya Allah, lebih baik hidupku apa adanya daripada aku kaya tapi sombong. Aku nggak pingin jadi orang kaya kalau memang itu membuat aku jadi sombong. Lebih baik aku miskin, susah, melarat, tapi aku nggak sombong. Azan Bun, ya bentar lagi Bunda sholat. Ya, teman Bunda aja di Five Guys, dia bilang gini, kamu kan di Indonesia terkenal, kok kamu nggak sombong ya? Untuk apa sombong? Padahal kan kamu artis di sana, banyak yang fans kamu kemari putu-putu. Kok kamu mau kerja begini? Jangankan kalian, teman Bunda aja di sini pada ngomong, kan kamu di Indonesia udah ada duit, kerjanya bagus, kenapa nggak kamu kembangkan aja bakat kamu di Indonesia itu? Bunda bilang, lebih baik aku hidup di sini. Aku lebih hidup bebas seperti kamu. Susu gini taruh di kulkas apa taruh di kulkas nggak? Kalau di sini basi nggak sih susu kayak gini? Enggak ya. Susu ini nggak basi kok di sini ya. Di kulkas takutnya beku lagi nggak? Jadi jangan sok bilang Bunda, mendingan lu sana ngepel, nyapu. Kenapa? Kesannya menghina banget kalau Bunda nyapu dan ngepel. Kenapa? Di sini banyak kok pegawai-pegawai yang ibarat kata kerja di rumah sakit buang-buang tai. Yang penting duitnya halal, ya. Halal duitnya. Ya, nggak usah diragukan mau pergi umroh atau naik haji. Ya. Uang yang ku dapat dari Five Guys, insya Allah halal. Ya. Ya, ketika aku ditanya di dalam kubur pun,
Uang yang kau dapat untuk naik haji dari mana? Dari kerja di Five Guys. Ya, dari keringatku menyapu mengepel Tuhan. Ya. Ngerti? Benar Bunda. Iya. Ya. Jangan suka menghina orang. Yang kau hina ini lebih banyak duitnya. Kalau aku mau sombong. Ya. Yang kau hina ini artis di Indonesianya sekarang ini. Udah main film, punya album. Ya, udah diundang di TV. Kalau nggak suka ya sudah. Aku nggak berpihak pada siapapun. Ya salah. Kalau orang salah ya salah. Kalau siapapun, nggak siapa-siapapun. Ya, ini nggak ada urusannya dengan yang si itu, nggak ada. Nggak ada urusan dengan siapa-siapa. Aku nggak mau terlalu sampai ke sono-sono. Nggak mau aku. Aku cuman mengikuti jalan ceritanya aja udah cukup. Sholat Bunda, bentar. Ya. Penontonku masih rame. Dengan gaya dan tingkah lakuku. Ya, masih rame. Ya, masih banyak yang lihat. Masih banyak yang menunggu liveku. Ya, aku punya gaya sendiri. Sekali-sekali aku memang suka ngebahas. Sekali-sekali. Nggak setiap saat, setiap detik, setiap waktu. Ya. Nggak ada waktuku. Kulkas aja Bun, di kulkas. Iya ya. Tapi kan di sini nggak ada semut. Kok Indonesia kalau di sini nggak ada semut sayang. Kok Indonesia kan kita taruh di atas lepean kasih air gitu kan. Di sini nggak, kayaknya nggak apa-apa deh. Itu kan susunya bukan susu yang basi kan? Apa basi ya? Enggak lah ya. Orang susu begini kan, susu kental gini banyak di Indonesia taruh di meja-meja gitu kan. Basi Bun. Mosok sih? Kecoa Bun, nggak ada sini kecoa sayang. Makanya Bunda kalau di Indonesia ketemu kecoa itu kayaknya lucu gitu. Di sini ada kecoa, memang Bunda pernah nengok kecoa, tapi kecoanya cantik warnanya. Kayak warna-warna coklat-coklat muda gitu, nggak menjijikkan gitu, nggak menggelikan. Biar nggak basi Bunda. Basi Bun, mosok sih? Ah, serem pula aku. Ya udahlah ya.